Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Demi Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Merasa sangat terhibur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa sekarang ini beribadah sulit kita lakukan. Apalagi beribadah bersama di gedung gereja atau di rumah-rumah seperti yang dulu. Sudah lebih daripada 7 bulan. Memang bukan hanya kita, yang lain juga merasakannya. Kita bersyukur karena masih bisa memanfaatkan ibadah di rumah masing-masing secara online melalui video dari YouTube. Sebelum ada wabah corona, kita bebas beribadah di gedung gereja maupun di rumah-rumah. Tetapi sekarang kita hanya bisa beribadah masing-masing di rumahnya. Itu pun sering juga masalah, karena kuota internet yang kurang atau sinyal yang terganggu. Tetapi sekali lagi kita harus terus bersyukur masih bisa memanfaatkan keadaan yang seperti itu. Semogalah vaksin segera kita terima agar bisa kembali lagi kita beribadah secara bersama-sama. Sekarang mari kita coba perhatikan apa yang dialami oleh umat Tuhan yang juga beribadah bersama kepada Tuhan dalam Alkitab, firman Tuhan yang tadi kita baca. Diberitakan bahwa Paulus dan para pelayan Tuhan lainnya tiba di Troas dan bertemu dengan umat itu di sana. 7 hari mereka ada di sana. Mereka berusaha menguatkan jemaat. Dan mereka semua tentu saling menguatkan dan saling menopang dalam pekerjaan Tuhan. Sampai akhirnya tiba di hari terakhir bahwa Paulus dan kawan-kawan akan meneruskan pelayanannya ke tempat yang lain. Di hari terakhir itu mereka beribadah bersama-sama. Di mana mereka beribadah? Tentulah tidak di gedung gereja, sebab belum ada gedung gereja. Juga nampaknya bukanlah tempat yang cocok untuk beribadah tempat mereka pakai. Namun mereka berusaha agar tetap beribadah dengan baik. Mereka beribadah di suatu tempat di lantai 3. Mereka memanfaatkan malam itu sebelum besok subuh Paulus meninggalkan mereka. Jadi malam itu malam terakhir mereka bersama-sama dengan Paulus. Mereka memanfaatkan sepanjang malam itu beribadah dan bersekutu. Mereka memecahkan roti,
mengadakan perjamuan kudus. Lalu mereka makan bersama-sama. Paulus berkhotbah untuk menguatkan iman mereka. Dan diberitakan bahwa khotbah Paulus panjang, yang membuat seorang pemuda bernama Eutikus tak mampu menahan kantuknya sehingga tertidur, yang akhirnya terjatuh. Tentu itu membuat umat heboh. Apalagi sesuai dengan laporan Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul ini dan juga kitab Injil Lukas yang adalah seorang dokter, bahwa Eutikus, pemuda itu memang ditemui telah meninggal dunia. Nampaknya umat itu jadi ribut. Tetapi setelah Tuhan memakai Paulus untuk menghidupkannya, akhirnya tenang dan dengan sukacita melanjutkan pertemuan itu. Saat mereka mengantarkan Eutikus ke rumahnya dalam keadaan hidup, mereka diceritakan mereka semua merasa sangat terhibur. Nah, kembali ke tempat ibadah dan suasana mereka beribadah. Memang mereka bukanlah kelompok besar. Belum banyak orang percaya dan menjadi Kristen pada waktu itu. Tetapi mereka terus berusaha menunjukkan dirinya, termasuk dalam hal beribadah dengan tekun. Mereka beribadah dan mendengar nasihat Rasul Paulus sepanjang malam. Padahal suasananya tadi serba terbatas. Mereka harus membuat lampu-lampu agar menerangi ruangan. Itu mungkin yang membuat banyak asap, sehingga membuat pengap ruangan. Itu juga yang membuat si Eutikus pergi ke jendela untuk mencari udara dan tetap tak dapat menahan kantuknya. Akhirnya tertidur lalu jatuh. Tetapi tentu itu semua adalah usaha yang mereka lakukan menunjukkan kecintaannya kepada persekutuan itu. Jadi dalam keterbatasan tetap berusaha dan terhibur atas apa yang dialami, baik karena pengajaran yang diterima maupun karena mukjizat yang disaksikan dengan hidupnya kembali Eutikus. Saudara-saudara, memang mukjizat tidak terjadi tiba-tiba. Tuhan yang menghidupkan Eutikus melalui Paulus. Tetapi juga karena ada umat yang mau mendengarkan khotbah yang mereka tunjukkan, sehingga terjadilah mukjizat, yaitu kembalinya hidup si Eutikus. Saudara-saudara, kemarin Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, mengirimkan surat ke Presiden Bapak Joko Widodo, memohon agar negara memberi perhatian terhadap tindakan-tindakan intoleran yang dialami orang Kristen, yang alami gereja, supaya orang Kristen dapat beribadah dengan baik dimanapun dan kapanpun sesuai dengan konstitusi negara kita. Itu juga diharapkan berlaku untuk semua umat beragama di Indonesia. Jadi jangan ada yang menghalangi, karena itu hak dasar dari setiap warga negara. Kita memang di beberapa tempat mengalami hal itu. Maka kita harapkan agar tidak ada lagi perlakuan tidak adil, dan agar negara hadir dalam keadaan seperti itu untuk menegakkan keadilan bagi semua warga negara. Kita bersyukur dan dapat menikmati kebebasan di daerah kita ini hingga saat ini. Kita doakan agar terus dapat kita nikmati dan berharap orang lain juga menikmatinya. Walaupun kita berbeda, tetapi tetap dapat hidup rukun dan damai satu dengan yang lain di negara yang kita cintai ini. Nah, kembali pada teks bacaan Alkitab tadi. Mukjizat terjadi. Eutikus yang mati hidup kembali. Itu membuat mereka sungguh bersukacita. Sehingga saat berpisah dengan Paulus, mereka merasa sangat terhibur. Itu tadi tertulis. Mereka merasa sangat terhibur. Kalau digambarkan, ada umat yang mau bersekutu, walaupun dalam keadaan sulit. Sebab mereka nampaknya diawasi oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Jumlah mereka juga tidak banyak. Mereka saling membantu dan saling melengkapi. Mau mendengarkan khotbah dan arahan dari hamba Tuhan, Paulus. Mereka membawa makanan untuk makan bersama. Berarti ada yang memasak dan ada yang mempersiapkannya. Pokoknya mereka bekerja sama mewujudkan apa yang baik dalam persekutuan itu. Nah, dalam keadaan seperti itulah
Mereka terus dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka sedih dan berduka atau kehilangan karena matinya si Etikus. Maka Tuhan menghidupkannya kembali. Itu semua karena Tuhan ingin agar mereka tetap dalam sukacita dan dalam semangat melayani, seperti yang tertulis tadi, bahwa mereka merasa sangat terhibur. Tentu kita semua ingin juga menikmati suasana merasa sangat terhibur itu. Suasana senang dan bersukacita. Suasana damai sejahtera. Itu tidak datang tiba-tiba. Tetapi ada juga respon kita yang menerimanya. Seperti umat yang di Troas tadi itu. Yang menerima kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan, yakni Paulus dan kawan-kawan. Menerima bimbingan yang disampaikan walaupun dalam keadaan sulit. Mereka juga harus berusaha dan menunjukkan usahanya itu. Yang antara lain diceritakan menyediakan lampu-lampu. Lain, bukan seperti sekarang lampu tinggal pencet atau tekan listrik yang kita nikmati. Tetapi mereka membuat obor yang ada minyaknya. Yang membuat ada juga asap, bahkan banyak asapnya. Ada yang mempersiapkan makanan. Mempersiapkan waktunya walaupun sampai malam, bahkan sampai subuh, sampai pagi. Kalau mereka disebut merasa sangat terhibur, itu berarti mereka tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak merasa menderita, tidak sedih, tidak merasa susah, tetapi merasa senang dan bergembira. Mereka seolah-olah tidak mempedulikan kesusahan yang dihadapi, tetapi yang diingat dan alami adalah sukacita karena mau melayani Tuhan. Semua itu mereka lakukan sebagai orang percaya, sebagai satu persekutuan umat Tuhan. Tentu kita semua ingin menikmati hal yang sama. Mari kita terus berusaha melakukan apa yang baik, walaupun sulit dan berat. Seperti keadaan kita sekarang ini yang tadi disebutkan. Kita akan tetap dapat menikmati kebaikan Tuhan, merasa sangat terhibur bila kita tetap mau melayani Tuhan. Mau menjaga persekutuan ini dengan baik. Mau saling memperdulikan satu dengan yang lain. Saling memperhatikan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami mengerti dan melakukannya. Saling peduli, saling memperhatikan. Bekerja sama dalam satu persekutuan. Itu yang Tuhan inginkan dari kami sebagai umat-Mu. Dan dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak akan membiarkan kami menderita, susah, bersedih, sengsara. Tetapi sebaliknya, merasa sangat terhibur seperti umat Tuhan dalam bacaan kami. Tuhan tidak membiarkan kematian Eutikus mengganggu kesukacita mereka, membuat mereka menderita dan sedih, tetapi menghidupkannya kembali supaya mereka merasa sangat terhibur, merasa bersukacita. Banyak juga yang membuat kami menderita, membuat kami susah, membuat kami menghadapi masalah seperti yang digambarkan tadi. Karena keadaan COVID-19 ini, karena sakit penyakit, karena kehilangan pekerjaan, karena kekurangan kebutuhan sehari-hari, karena masalah-masalah, macam-macam masalah. Tapi biarlah Engkau selalu hadir dan bimbing kami untuk menunjukkan diri kami untuk setia dan taat dalam persekutuan dan mendengar firman Tuhan, dalam menjaga persekutuan, supaya kami menikmati sukacita yang Tuhan persiapkan seperti yang Tuhan berikan kepada umat yang ada di Troas itu. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan tolonglah supaya sembuh. Mereka yang mengalami pergumulan di rumahnya, di pekerjaannya, dalam pergaulannya, Tuhan tolong mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kekurangan kebutuhan sehari-hari, berikanlah kepada mereka. Kami doakan juga supaya vaksin segera dapat kami terima. Tuhan tolong pemerintah kami. Tuhan tolong semua para ahli untuk mewujudkannya. Kami serahkan pemerintah kami supaya Tuhan bimbing. Sehingga mereka dapat memimpin kami semua. Baik pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten. Supaya mereka dengan hikmat Tuhan mengajak kami semua membangun bersama-sama. Karena itu kami mohon Engkau hadir juga untuk mereka yang mau mengganggu. Yang mau mengadakan kekacauan. Tetapi Tuhan hadir sehingga boleh damai. Sehingga sadar, di masa pandemi COVID-19 ini kami harus bekerja sama untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Pakailah gereja,
Tuhan tolong para pelayan-pelayan Tuhan supaya terus membina umat Tuhan. Walau banyak hambatan dan tantangan, mereka terus bekerja dan kami semua bekerja sama. Bimbing kami sebagai orang percaya menunjukkan persekutuan yang indah di lingkungan kami, di mana kami berada. Bahkan kami menjadi berkat bagi yang lain. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.